Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut belajar atau mengkonfigurasi konfigurasi dynamic routing ya teman-teman. Di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menggunakan router ini 29.11. Kita akan menambahkan 2 PC. Kita gunakan kabel ini. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai static routing dan dynamic routing. Nah, jika static routing kita harus mengetikkan secara manual ya, dari mulai IP tujuan, subnet mask, dan neck hop ya. Jika salah satunya salah, konfigurasi kita tidak akan berhasil ya teman-teman. Kita biasanya mengetikkan seperti ini. IP router misalnya 192.168.10.0.255.255.255.0 192.168.30.2 dan seperti itu ya. Ininya terus diubah ke 1. Dan misalnya di router sebaliknya ya, IP router seperti itu. Konfigurasi static routing ya, jadi kita harus manual. Di setiap router kita harus membuat jalurnya ya. Nah, jika dynamic routing itu di sini ada yang dikatakan ada yang dikatakan dinamakan advertised connected network. Nah, misalnya ya gini, router 1 ingin terhubung atau ingin melakukan routing EIGRP ke router kedua. Jadi artinya router 1 mempromosikan jalur kepada router kedua. Contohnya gini ya. Kata router 1, "Hey router 2, aku punya IP ini loh. Kalau misalnya mau ke sini lewat jalur ini aja." Nah, kata router kedua, dia akan melihat IP tersebut. Jika dia mempunyai IP tersebut, dia tidak akan mengupdate-nya, dan jika tidak mempunyai IP tersebut, dia akan mengupdate jalurnya ya, secara otomatis teman-teman. Jadi seperti itu konsep dynamic routing. Dan biasanya itu ada enable double IP route ya di sini. Contohnya connected 192.168.10.1 connect ke gigabyte 0/1 misalnya. Dan 192.168.30.1 itu connectnya ke gigabyte 0/0. Dan di sini juga sama, connectnya itu sama ya, 192 misalnya 168.30.2 itu connectnya ke gigabyte 0/0. Dan 192.168.20.1 itu connectnya ke
GB 0/1 ya teman-teman. Dan dynamicnya atau neck hop-nya gateway ya, itu 192.168.30.1. Di sini dynamicnya itu 192 dynamic 192.168 30.2 ya. Sini kita tambahkan C. Di sini kita juga akan menambahkan IP-nya ya guys. 192.168.10.2/24. Di sini 192.168.20.2/24. Langsung di sini kita tambahkan IP juga 192.168.20.1 ya. Di sini 192.168.10.1. Dan di sini 192.168.30.1. Kalau di sini 192.168.30.2 ya. Ini harus sama ya guys. Antara gigabyte ini dan gigabyte ini itu subnetnya harus sama. Kita simpan di sini. Oke. Kita ubah ini dulu. Maaf. Nah, di sini kan kalau dynamic routing itu ada advertise connected network. Di sini kita akan konfigurasi IP address di VC 192.168.10.2. Subnetmasnya 192.168.10.1. Untuk default gateway-nya, maaf di sini kita salah titik 1. Oke, lanjut ke PC yang kedua. Ke tab desktop, IP configuration 192.168. Kita ketikkan 192.168.20.2. Enter, kita tambahkan default gateway-nya 192.168.20.1. Oke teman-teman, di sini kita akan menghidupkan port-port yang ada di gigabyte 0/1 dan 0/0 ya. Dan akan memberi IP di gigabyte tersebut. Enable config terminal interface gigabyte 0/1 IP address. Maaf, kita aktifkan terlebih dahulu. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0 Abimah X interface gigabyte 0/0 no shutdown. IP address 192.168.30.1 255.255.0. Enter. Setelah itu kita ke router kedua ya teman-teman. Kita ke tab CLI. Enable config terminal interface gigabyte 0/1 no shutdown. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita exit interface gigabyte 0/0 no shutdown. IP address 192.168.30.2 255.255.255.0.
Bentar. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dynamic routingnya. EIGRP ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita X router EIGRP 100. Ini bebas, mau kita lihat. Nah, autonomousnya itu kita akan jelaskan di video selanjutnya. Di sini autonomous bisa dari 1 sampai 65.535 ya teman-teman. Jadi di sini kita bebas memilihnya. Di sini saya akan menambahkan EIGRP 100 ya. Enter. Setelah itu kita tambahkan networknya 192.168.10.0 network 192.168.30.0 network lagi 192.168.20.0. Enter. Selanjutnya kita ke router kedua, kita X router EIGRP 100. Enter. Network 192.168.10.0 30.0. Enter. Terus 20.0. Enter. Nah, di sini kita akan lanjut ke pengujian konfigurasi EIGRP. Di sini kita akan ping dari PC router ke-1 ke PC router kedua ya, teman-teman. Kita coba lihat di sini file read. Coba lagi. Nah, teman-teman di sini sudah sukses ya. Berarti konfigurasi EIGRP sudah berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.